karena resiko tersedak orang tuanya ini akan stres. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Bidan Ika Novita dalam acara kita masih tetap ya bahas tentang MPASI. Ya, ini adalah pertanyaan lanjutan. Kapan waktu yang tepat dan menu apa yang boleh dikasih? Mungkin maksudnya ini adalah jam pemberian MPASI tersebut ya, dan menu apa yang boleh diberikan kepada si bayi. Untuk jam-jam pemberian MPASI tidak ada aturan yang pas mengenai ini ya, tapi untuk bahannya, WHO menyarankan agar menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita aja. Jadi tidak perlu ribet kita mencari bahan makanan apa yang harus diberikan kepada bayi kita. Kalau di sekitar kita itu adanya bahan makanan seperti nasi, ya berarti kita berikan nasi sebagai bahan utama. Tapi kalau di sekitar kita itu adanya gandum, ya berikanlah gandum itu. Karena prinsipnya adalah bahan kita tidak perlu susah-susah untuk mencari. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Untuk jamnya pemberian makan ini menyesuaikan kondisi si bayi tersebut. Asal pada prinsipnya kita berikan MPASI tidak pada kondisi si bayi ini dalam kondisi mengantuk. Perlu Bunda ketahui ada 6 metode pemberian MPASI menurut WHO. Yang pertama adalah perhatikan frekuensi pemberian MPASI. Pada usia 6 sampai 8 bulan kita berikan MPASI itu sebanyak 3 kali sehari dan snacknya sebanyak 1 atau 2 kali sehari. Sedangkan pada usia 9 sampai 12 bulan pemberian MPASI itu sebanyak 3 sampai 4 kali sehari dan snacknya 2 kali sehari. Untuk bayi usia 12 bulan pemberian makanannya sama ya, 3 sampai 4 kali sehari dan snacknya 2 kali sehari. Yang kedua, metode pemberiannya adalah perhatikan jumlahnya. Pada awal usia 6 bulan, jumlah yang kita berikan kepada bayi adalah sekitar 2-3 sendok atau 15 cc. Artinya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak si bayi ini akan menolak ataupun muntah. Sampai usia 8 bulan kita berikan MPASI sebanyak setengah mangkok kecil atau sekitar 125 cc. Pada usia 9 sampai 11 bulan pemberian MPASI-nya sekitar 125 cc dan tetap ya metodenya tetap bertahap, jangan langsung sekaligus. Sampai pada usia 12 bulan kita berikan setengah mangkok bertahap juga 3/4 sampai 1 mangkok kecil atau sekitar 250 cc. Yang ketiga, perhatikan teksturnya. Perhatikan tekstur MPASI sesuai pada umurnya. Jangan sampai kita berikan tekstur makanan dewasa kepada anak usia yang baru saja mengenal MPASI atau 6 bulan. Nah, pada usia 6 bulan kita berikan bubur lumat kepada bayi. Bubur lumat di sini adalah bubur sari. Pada usia 9 sampai 12 bulan ini teksturnya adalah bubur tim atau nasi lembek. Dan di atas 12 bulan makanan anak sudah sesuai dengan makanan keluarga. Artinya bayi bisa makan sesuai dengan menu yang dihidangkan untuk keluarga. Tekstur ini mempengaruhi perkembangan oral motorik si bayi tersebut. Jika kita memberikan tekstur ini terlambat, maka akan mempengaruhi kemampuan bicara pada si bayi. Jadi jangan sampai terlambat ya Bun untuk mengenalkan tekstur ini dan harus sesuai dan bertahap. Yang keempat adalah jenis atau varietas dari MPASI. Jadi tidak ada satu bahan makanan apapun yang memenuhi nutrisi dari semua komponen. Jadi Bunda harus mengkombinasikan dengan bahan makanan lain. Jadi jangan lupa mengkombinasikan dengan 4 menu bintang. Nah, menu bintang ini terdiri dari yang pertama, makanan pokok yang berasal dari beras, gandum, umbi-umbian. Yang kedua, zat pembangun yang berasal dari protein nabati dan protein hewani. Yang ketiga adalah sumber energi yang berasal dari seperti santan, minyak, lemak, keju, nah seperti itu. Yang keempat adalah zat pengatur yang berasal dari sayur dan buah-buahan. Metode yang kelima dari pemberian MPASI menurut WHO adalah perhatikan faktor keamanan dan kebersihan. Faktor keamanan di sini adalah jadi jangan kita berikan makanan yang teksturnya terlampau keras seperti kacang-kacangan. Nah,
itu bisa resiko tersedak karena bayi baru saja mengenal makanan, jadi tekstur seperti kacang-kacangan tidak dianjurkan. Perhatikan juga pemberian madu pada bayi di bawah 6 bulan karena madu ini tidak dianjurkan untuk bayi yang masih di bawah 6 bulan karena dalam madu yang murni itu masih mengandung bakteri Clostridium botulinum. Selain itu, jangan berikan telur setengah matang pada bayi yang di bawah usia 1 tahun karena pada telur setengah matang mengandung bakteri Salmonella. Pemberian garam juga harus menyesuaikan ya, harus secukupnya saja, jangan terlalu banyak atau over. Perhatikan faktor kebersihannya seperti kebersihan dari peralatan makanan atau kebersihan dari tangan kita. Jadi sebelum membuat MPASI atau memasak, kita wajib cuci tangan pakai sabun. Yang keenam, metode pemberian MPASI menurut WHO yakni perhatikan aktif atau responding feeding. Maksudnya adalah di sini kita harus menyeimbangkan antara si pemberi makan atau yang menyuapi dengan si bayi. Jangan terlalu dominan si pemberi makan karena bisa jadi nanti akan mengintimidasi dari si bayi. Jadi bayinya sudah nggak mau makan tetap aja dipaksa gitu sampai bagaimana caranya biar dia mau makan. Lama-kelamaan kalau si pemberi makan ini yang dominan, maka orang tuanya ini akan stres karena anak nggak mau makan. Yang kedua juga jangan terlalu dominan si bayi karena kalau dominan kita menuruti apa yang bayi mau, dia akan menjadi sosok yang picky atau pemilik. Jadi maksudnya di sini adalah perhatikan kecukupan dari kebutuhan si bayi. Jika bayi menolak makan, maka kita harus hentikan sejenak. Kita buat suasana menjadi kondusif kembali. Kalau sudah kondusif dan kita suapi lagi si anak. Tapi kalau masih menolak ya sudah kita hentikan saja. Karena pemberian MPASI ini harus tidak boleh lebih dari 30 menit ya Bun. Nah gimana Bunda? Itu tadi ada 6 metode pemberian MPASI. Sudah cukup paham ya Bun? Baiklah, kita berjumpa lagi pada topik berikutnya. Assalamualaikum Bunda.